Halo anak-anak, mari kita belajar bersama di tema 2 kegemaranku, subtema 1, gemar berolahraga, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai belajar, kita akan bernyanyi bersama ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita tunjukkan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita tunjukkan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Hore, kita sudah bernyanyi bersama dengan hati gembira. Ibu guru harap anak-anak pun belajar dengan hati gembira. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? 1. Bahasa Indonesia tentang kosakata cara memelihara kesehatan. 2. SBDP, seni budaya dan prakarya. Kita akan belajar tentang bunyi alam dan bunyi buatan. 3. PPKN. Kita akan belajar tentang aturan yang berlaku saat bermain atau berolahraga. Nah, sekarang ibu guru mau bertanya, siapa yang suka berolahraga? Angkat tangan dong. Siapa yang suka berolahraga sambil bermain? Nah, pasti banyak anak-anak yang suka bermain. Olahraga bisa dilakukan sambil bermain. Contohnya, jalan kaki, tapak gunung, dan lompat tali. Ada juga permainan ular naga. Pada permainan ular naga ini, ada yang bertugas. Lalu ada yang berjalan berkeliling, berurutan bersama teman-teman, lalu sambil bernyanyi. Ular naga panjangnya bukan kepalang. Nah, seru sekali ketika kita bisa bermain ular naga bersama-sama. Kemudian ada permainan balap karung, lalu lomba lari. Mengapa ya kita harus berolahraga? Manfaat olahraga untuk kita, 1. Badan kita menjadi sehat. Kalau badan kita sehat, kita tidak akan mudah terserang penyakit. Kalau kita tidak mudah terserang penyakit, maka kita akan bisa belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan maksimal. Manfaat yang kedua adalah hati menjadi senang. Apabila anak-anak berolahraga sambil bermain bersama teman, bersama saudara, atau bersama ayah dan ibu, pasti hati menjadi senang. Sekarang, anak-anak menirukan ibu guru membaca ya. Kita akan membaca kata-kata yang berhubungan dengan olahraga permainan. Siap? Ular naga. Jalan kaki. Sepak bola. Hebat, anak-anak sudah menirukan dengan baik. Kita akan melanjutkan membaca lagi. Lompat tali.
lomba lari, jalan, duduk, lempar, lompat. Hore! Ibu beri 2 jempol untuk anak-anak yang sudah mengikuti Ibu membaca dengan baik. Nanti anak-anak bisa mengulang kembali kegiatan membaca kata-kata yang ada di sini. Kita akan belajar tentang contoh kegiatan yang menyehatkan. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang berolahraga. Ada gambar anak yang sedang bermain sepak bola. Lalu ada anak yang sedang tidur siang. Dan ada anak yang sedang berenang. Anak-anak, kegiatan olahraga adalah kegiatan yang menyehatkan. Kemudian, kegiatan tidur siang juga sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Maka, anak-anak biasakanlah untuk tidur siang, untuk memulihkan kekuatan tubuh, untuk memulihkan kesehatan tubuh. Setelah anak-anak capek belajar, capek bermain, anak-anak bisa tidur siang, supaya nanti sore setelah bangun tidur, tubuh anak-anak menjadi segar kembali. Perhatikan gambar. Siti, Dayu, dan Lani sedang bermain lompat tali. Permainan lompat tali dimainkan oleh paling sedikit 3 orang. Permainan lompat tali termasuk dalam kegiatan olahraga permainan. 2 orang bertugas untuk memegang tali, lalu yang lain melompat di atas tali. Jika kakinya menyenggol tali, maka dia harus bergantian bertugas memegang tali. Siapa di antara kalian yang sudah pernah bermain lompat tali? Menyenangkan bukan? Bisa bermain lompat tali bersama keluarga. Selesai bermain, karena hari sudah sore, Siti lalu pulang ke rumah. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan saat bermain atau berolahraga dan setelah selesai bermain atau berolahraga. Coba kalian perhatikan gambar. Sebelum masuk ke rumah, Siti melepas sandal. Sandalnya diletakkan di rak. Lalu Siti mencuci tangan, kemudian mandi. Tidak lupa, Siti juga berganti baju. Bajunya sudah kotor karena tadi dipakai untuk bermain. Maka Siti harus berganti baju. Apabila anak-anak bermain, jangan lupa ya, anak-anak juga mematuhi peraturan setelah selesai bermain. Biasakan untuk meletakkan sandal di tempatnya dengan rapi. Masuk ke dalam rumah harus mencuci tangan, kemudian mandi supaya kotoran di badan hilang bersih dan berganti baju yang bersih. Selain aturan yang diikuti oleh Siti tadi, ada aturan saat kita bermain atau berolahraga. Yang pertama, berbaris rapi sebelum berolahraga. Lalu, mengantre giliran. Tidak boleh berebut, tidak boleh berdesakan dan menyerobot. Jika belum gilirannya, harus menunggu dengan baik. Selain
Selain bermain lompat tali, Siti juga senang bermain lomba lari bersama teman-temannya. Hal yang paling disukai oleh Siti adalah menjadi wasit atau pemimpin pertandingan dalam lomba lari. Biasanya, Siti membawa peluit kesayangannya untuk memberi aba-aba sebagai tanda mulai lomba lari. Apakah kalian tahu bagaimana bunyi peluit? Benar, bunyi peluit adalah prit, prit, prit. Betul sekali jawaban kalian. Bunyi dibedakan menjadi dua. Ada bunyi alam dan ada bunyi buatan. Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam. Sedangkan bunyi buatan, bunyi yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Nah, tadi Siti meniup peluit. Termasuk bunyi apa ya? Siapa yang tahu? Benar, suara peluit termasuk ke dalam bunyi buatan. Mari kita akan belajar tentang bunyi alam dan bunyi buatan. Contoh dari bunyi alam adalah bunyi angin bertiup. Bunyinya wus, wus, wus. 2. Bunyi ombak. Ketika kita pergi ke pantai, kita bisa mendengarkan bunyi ombak. Biur, biur, biur. Kemudian bunyi atau suara hewan. Contohnya bunyi kucing. Meong, meong, meong. Lalu, apa saja contoh bunyi buatan? Ada bunyi beduk, bunyi gitar dipetik, dan bunyi bel sepeda. Anak-anak, kita sudah belajar tentang kosakata dalam bermain dan berolahraga, tentang aturan saat bermain dan berolahraga, dan tentang bunyi alam dan bunyi buatan. Sebagai refleksi, mari anak-anak silakan duduk dengan nyaman. Anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang Ibu bacakan di dalam hati. Apakah aku sudah rajin berolahraga? Apakah aku sudah mematuhi aturan saat bermain atau berolahraga? Silakan dijawab di dalam hati. Sebagai bentuk aksi kita hari ini, Ibu mengajak anak-anak untuk selalu rajin berolahraga dan selalu mematuhi aturan saat bermain atau berolahraga. Untuk penugasan hari ini, tugas hari ini dapat anak-anak lihat di tugas Google Classroom. Anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama Ibu Guru. Selalu semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Dan semoga kita semua sehat selalu. Amin.